Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Mantika Putri. Saya dari kelas 11 BDPA. Di sini saya akan membacakan atau yang lebih menjelaskan tentang LKPD 5 dan LKPD 6. Penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Jelaskan mengapa sistem tanam paksa kultur stensel berdampak terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Dampak utamanya adalah membuat rakyat sengsara. Salah satu bentuk penjajahan Belanda di Indonesia tersebut tidak hanya menggeruk kekayaan alam, melainkan juga tenaga rakyat Nusantara. Tanam paksa membuat kas Belanda menggemuk, tetapi di sisi lain menyebabkan rakyat menderita. Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan Bumi Putra geram dan melakukan perlawanan. Bahkan, kritik terhadap sistem tanam paksa juga dilontarkan oleh sebagian orang Belanda. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan kerja rodi pada masa penjajahan Belanda. Britannica menjelaskan kerja rodi adalah kerja budak yang dilakukan di bawah paksaan. Para pekerja tidak memperoleh upah dan dipaksa bekerja di luar batas kemanusiaan. Yang ketiga, jelaskan salah satu bentuk penderitaan yang dialami rakyat Indonesia pada penerapan kebijakan sistem pintu terbuka. Upah rendah di perkebunan. Kemiskinan tetap saja menjadi wajah sehari-hari rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Menurut pendapat kalian, manakah kebijakan yang paling membuat rakyat Indonesia menderita pada masa penjajahan Belanda? Menurut saya, tanam paksa, karena tidak hanya menggeruk kekayaan alam, melainkan juga rakyat Nusantara. Kebijakan pintu terbuka dan politik etis. Yang pertama, uraikan latar belakang penerapan kebijakan politik etis di Nusantara Indonesia. Ketidakadilan. Kemakmuran Belanda tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajah. Kritik dari warga Belanda. Kebijakan tanam paksa yang diterapkan Van der Bonsch dianggap tidak memanusiawi. Rasa perlu membalas budi. Beberapa orang Belanda merasa perlu membalas budi Indonesia sebagai negeri jajahnya. Prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi pribumi, kaum sosial liberasi, prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi. Jelaskan tujuan dan tokoh politik etis. Meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan rakyat India Belanda atau Indonesia sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi yang dilakukan Belanda. Jelaskan isi dari politik etis. Politik etis. Irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengaliran, penggerayan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk berimigrasi. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Jelaskan dampak positif dan negatif kebijakan politik etis di Nusantara Indonesia. Dampak positif, lewat program pendidikan dibangun di sekolah-sekolah di sejumlah wilayah di Hindia Belanda atau dampak negatif, munculnya dan berkembangnya perusahaan swasta dan asing di Indonesia. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.